Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang katabolisme protein. Protein itu merupakan makromolekul penting dari dalam tubuh. Itu sekitar 10 kg protein. Kira-kira kalau tubuh manusia rata-rata 70, itu 10 kg-nya adalah protein. Senyawa lain yang mengandung nitrogen hanya sebagian kecil. Jadi dalam tubuh itu senyawa nitrogen terbesarnya protein. Kalau yang lain ya ada misalnya basa nitrogen, asam nukleat, dan lain-lain. Tapi itu proporsinya sangat kecil. Nah, pada orang dewasa kondisi nitrogen, karena protein itu utamanya adalah gugus amino. Gugus amino itu NH2 ya. Maka kondisi nitrogen dalam tubuh pada orang dewasa sehat itu berada pada kondisi seimbang. Artinya apa? Senyawa yang disintesis itu akan sama dengan senyawa yang diurai atau katabolisme pada orang dewasa normal dan sehat. Nah, kondisi nitrogen ini bisa positif, bisa negatif, bisa seimbang. Jadi kalau orang dewasa sehat itu seimbang. Bagaimana kondisi positif? Positif itu artinya senyawa nitrogen yang disintesis itu proporsinya lebih besar daripada yang diurai. Ini terjadi pada masa pertumbuhan. Jadi kalau anak dari bayi sampai dewasa itu masa pertumbuhan, maka yang disintesis jauh lebih banyak daripada yang diurai. Kemudian masa penyembuhan, ketika kita habis sakit, sembuh, itu biasanya sintesis antibodinya tinggi, berarti proporsi nitrogen yang disintesis lebih banyak. Kemudian ibu hamil, ini sebenarnya terkait dengan masa pertumbuhan janin yang ada di kandungannya. Dan sebaliknya, senyawa nitrogen ini proporsinya bisa negatif, artinya yang disintesis lebih kecil daripada yang diurai. Contohnya misalnya kita kelaparan. Jadi kalau orang kelaparan, pertama senyawa yang dipakai adalah karbohidrat. Setelah itu protein dan lemak. Maka yang diurai lebih banyak daripada yang disintesis. Kemudian orang sakit juga demikian. Protein yang diurai akan lebih banyak dari sintesis. Nah, berarti karena asumsinya orang dewasa normal sehat ini senyawa nitrogennya proporsional, maka ketika orang setiap hari mengkonsumsi protein, maka akan seimbang dengan protein dalam tubuh yang diurai. Nah, protein yang diurai ini akan keluar melalui pencernaan dan ginjal sekitar 30 gram per hari protein yang diurai. Jadi normalnya kita membutuhkan asupan protein sekitar 30 gram per hari untuk mencapai keadaan seimbang. Jika kurang dari itu, maka akan terjadi peruraian protein-protein yang tidak digunakan. Protein bisa diperoleh dari makanan yang dipecah menjadi asam amino. Selanjutnya didistribusikan ke darah. Protein mempunyai waktu paruh singkat 2-8 hari. Jadi bahkan beberapa enzim ada yang satu hanya jam. Jadi protein yang disintesis nanti ketika tidak terpakai diurai. Sintesis tidak terpakai diurai. Jadi ini perjalanan sekilas. Ini ceritanya terminal asam amino. Karena protein itu disintesis dari asam amino. Ini ketika tubuh sel membuat suatu protein, maka akan melewati
ribosom, prosesnya translasi, kemudian membentuk suatu protein, ada pembentukan struktur 3 dimensi, penambahan gula dan lain-lain, akhirnya menjadi protein fungsional. Nah, protein fungsional ini misal enzim, kalau sudah tidak terpakai dikasih tanda mark untuk diurai menjadi asam amino. Nah, asam amino siap digunakan untuk berbagai macam hal lagi. Jadi protein yang disintesis dengan protein yang diurai pada orang dewasa sehat itu akan seimbang. Kemudian dari terminal asam amino tadi ya, ini bisa kita peroleh dari makanan. Ini melalui saluran pencernaan akan terbentuklah asam amino. Kemudian selain itu asam amino juga dapat melalui sintesis de novo, artinya asam amino 1 disintesis dari asam amino yang lainnya. Jadi bisa diperoleh dari pirofat, fosfoenol pirofat, gliserat, dan seterusnya. Kemudian yang akan kita ceritakan adalah ketika asam amino itu tidak terpakai sama sekali, maka akan diurai dan dibuang. Nah, di sini kelebihan asam amino akan diurai setiap hari sekitar 50 sampai 100 gram. Bisa menjadi apa? Nah, itu nanti akan kita ceritakan. Nanti gugus karbonnya bisa dipakai untuk senyawa lain, gugus nitrogennya buang sebagai urea melalui ginjal.